ngapain Pina? Dia ngapain Pina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Yang penting keterangan dari arwah Vina ini orang kesurupan saling keterkaitan dengan bukti-bukti lain. Itu masalahnya. Namanya aparat penegak hukum kalau mau menentukan tersangka kan di dalam hukum acara pidana minimal ada 2 alat bukti. Apakah itu sudah terpenuhi? Belum 2 alat bukti. Kalau 2 alat bukti itu sudah terpenuhi ya sudah sepatutnya dia menjadi tersangka, itu aja. Hanya kan kita tidak tahu apa yang dimiliki polisi 2 alat bukti itu untuk menentukan sebagai tersangka. Begitu menurut saya. Secara objektif, nah kalau secara subjektifnya dia melihat, oh kira-kira si X ini yang salah. Makanya ketika si Peggy ditahan, saya nggak komentar kontra. Karena kenapa? Ya, dia secara subjektif, ya dia ada petunjuk-petunjuk ngarahnya ke dia. Nah, ditahannya dia. Benar atau salah bukan urusan dia. Oke, dari prosedur kepolisian sendiri, ya tetap lagi untuk melakukan penangkapan itu harus berlandasan bukti-bukti, ya sesuai dengan pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau petunjuk maupun keterangan terdakwa. Jika itu semua lengkap, kepolisian sudah melengkapi terlebih dahulu, ya sah-sah saja. Ya begini ya, kalau Peggy sebagai tersangka ya, yang bersangkutan tidak memberi keterangan aja boleh, berbohong pun boleh kalau menjadi tersangka gitu. Ya jadi tidak ada seyogyanya, tidak dilarang, biarkan aja dia bicara sesuai dengan kemauan dia. Tapi nanti kalau dia berbohong, mengabaikan berbohong menghambat proses penyidikan, ya nanti kan akan diperberat di pengadilan seperti itu. Jangan sampai ketawain saya ya, karena kalau arwah Vina itu arwah roh kesurupan itu benar, ya saling keterkait. Misalnya kalau di visum dia diperkosa, ternyata di visum memang diperkosa, dia dipukul pakai balok kayunya, dipukul balok pakai kayu, ternyata di visum memang ada bekas balok, itu kan berarti benar. Masa nggak boleh dijadikan petunjuk arwah Vina? Bisa dong. Begitu, jadi jangan tabu untuk hal itu. Aparat penegak hukum harus bekerja seprofesional mungkin untuk mengungkap kasus ini yang sudah terlanjur viral besar dan udah berkembang kemana-mana ini. Kalau namanya cuman berdasarkan keterangan saksi saja, tanpa didukung dengan adagium yang bahwa sebetulnya kebenaran itu harus lebih terang daripada cahaya, sehingga beyond reasonable doubt. Artinya benar-benar ini kejahatan ini terbukti nih si A pelakunya. Makanya ketika saya komentar pertama kali di media, saya bilang ini perkaranya mirip-mirip sama Coffee Cyanida ini, karena ada yang terputus di situ. Kalau memang terjadi kesalahan itu adalah bukan salah instansi ya, instansi Polri sudah bagus, benar. Cuman ini oknum-oknum yang terlibat di dalamnya sehingga ada perkara-perkara kusut kayak gini. Pasti anak kuliah hukum pasti teringat dengan perkara yang namanya Sengkon dan Karta, yaitu perkara peradilan sesat. Ketika terjerat pidana pembunuhan, Sengkon dan Karta sudah dijebloskan dalam penjara. Nah, kemudian sudah dijebloskan dalam penjara, tiba-tiba di kemudian hari ada yang datang. Nah, rupanya dia yang bunuh ponakannya. Nah, terus kalau begitu gimana? Makanya muncul namanya upaya hukum PK, ya, peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu syaratnya apa aja? Nah, makanya saya tidak terlalu terkejut ya dengan kejadian ini. Memang makanya scientific crime investigation wajib dilakukan penyidik dengan seobjektif mungkin. Nah, jadi saya mohon kepada Pak Presiden ini juga atensi, ya, jangan sampai hukum di negara ini jadi kacau balau, ya.
Indonesia adalah negara hukum. Harus tetap dihormati. Hukum itu adalah nomor satu. Itu dia. Jangan sampai ketawain saya ya, karena kalau arwah Vina itu arwah roh kesurupan itu benar, ya saling keterkait. Misalnya kalau di visum dia diperkosa, ternyata di visum memang diperkosa. Dia dipukul pakai balok kayunya, dipukul balok pakai kayu. Ternyata di visum memang ada bekas balok. Itu kan berarti benar. Masa nggak diboleh dijadikan petunjuk arwah Vina? Bisa dong. Begitu, jadi jangan tabu untuk hal itu. Yang penting keterangan dari arwah Vina ini orang kesurupan saling keterkaitan dengan bukti-bukti lain. Itu masalahnya. Nah, akibatnya yang namanya kesurupan itu bisa menerangkan jadi petunjuk. Mungkin itu hanya nomor kesekian, petunjuk. Nilainya pun bukan jadi alat bukti. Saya bukannya setuju ya. Sekarang kalau punya 2 alat bukti, boleh Peggy atau Peron ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kalau tidak punya alat bukti, hati-hati nih konsekuensinya kepada penegak hukum, karena dapat diperadilankan dan akhirnya nanti ada konsekuensi hukumnya terhadap kalau menahan orang secara paksa atau memaksakan orang menjadi tersangka. Kan dia harus membersihkan nama baik, terus ya kan, dan melanggar tadi hak asasi manusia kalau tiba-tiba orang tidak cukup alat bukti ditentukan sebagai tersangka. Oleh karena itu saya berharap aparat penegak hukum pada saat menetapkan seseorang jadi tersangka benar-benar memiliki 2 alat bukti. Artinya dari tahap penyelidikan, penyidikan, bahkan di dalam persidangan pun itu sudah diuji. Ya, itu sudah diuji. Artinya penetapan DPO ini sudah semua berdasarkan KUHP dan juga telah diuji di persidangan, sehingga DPO itu yang 3 orang itu sah secara hukum. Jadi tidak ada omongan-omongan lain ya dalam menghilangkan DPO itu, karena memang itu sudah diuji sah secara hukum. Dari hal-hal yang terdengar di media sosial bahwa ya Peggy atau alias Peron ini ada yang menyampaikan salah tangkap, ya ada juga yang menyampaikan dari pihak kepolisian bahwa benar. Mungkin dalam pihak kepolisian mereka punya bukti-bukti. Bukti-bukti itu harus berlandasan KUHP. Masuk lagi pasal 184, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jika itu semua sudah terbukti, maka pihak kepolisian punya alasan yang tepat. Ya. Itu karena sudah viral sehingga netizen mencari-cari agar mereka bisa mendapat kepuasan atas jawaban ini. Itu ada benarnya, tapi memang tidak semuanya benar. Nah, kita lihat bahwa di Indonesia ini kalau sudah viral, waduh, baru mau polisi, penegak hukum yang lainnya, jaksa dan sebagainya mau bekerja secara maksimal. Tapi kalau nggak viral, udah diam-diam aja. Nah, kita lihat ya kasus Peggy saat ini ya. Baik. Berdoa supaya nanti Tuhan memberikan yang terbaik bagi Peggy. Terima kasih.